Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan di Gen Hijrah. Kali ini kita akan memasuki segmen Coffee Break, ditemani dengan saya Agustin Nurbentar Arya Raspati yang akan membawakan acara. Dan kali ini kita kedatangan seorang ustadz yang berkecimpung di bidang pendidikan agama Islam. Nah, apa saja yang ingin kita bahas kali ini? Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu dari narasumber kita. Mangga, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua Gen Hijrah. Di sini saya perkenalkan, nama saya Suyatno Hartono, dan kebetulan hari ini saya sedang mengajar di salah satu perguruan tinggi di dalam bidang pendidikan agama Islam. Jadi dulu memang saya ketika kuliah di salah satu universitas yang ada di Jawa Timur, Institut Kiai Haji Abdul Halim, yang sekarang sudah menjadi Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Itu salah satu universitas yang memiliki salah pondok internasional, tepatnya di Mojokerto, yang pendirinya adalah salah satu pendiri dari organisasi terbesar yang ada di Indonesia, yakni organisasi Nahdlatul Ulama. Ya, mungkin segitu dulu ya. Baik, terima kasih Pak. Kali ini kita itu ingin membahas tentang tasawuf nih Pak. Jadi mungkin untuk pembukaan, saya sebagai orang awam ingin bertanya, apa sih tasawuf itu gitu? Kita kalau membahas tasawuf ya, tasawuf itu sebenarnya bukan suatu kajian, juga bukan suatu pembahasan, bukan juga kehebatan dalam berargumentasi atau berretorika gitu. Karena tasawuf itu adalah perbuatan atau tindakan itu sendiri. Dan itu juga memang Islam dari awal kan tidak ada istilah dikotomi ilmu. Ilmu Islam itu tidak dipisah-pisah. Sumbernya tetap dari Al-Quran dan hadis. Tapi karena seiring berjalannya waktu, yang kemudian para ulama ini keilmuannya berkembang, sehingga ilmu pengetahuan itu direduksi, dari situlah kemudian ulama membiarkan dikotomi ilmu itu sendiri. Makanya kata Imam Al-Ghazali sendiri, ilmu itu ada dibagi-bagi. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Intinya yang fardu ain persoalan-persoalan agama gitu. Yang ketika dibahas dapat memperkuat agama Islam. Nah, gitu. Jadi dari perkembangan itu kemudian tasawuf ini menjadi suatu sikap ilmiah ataupun disiplin ilmu yang kemudian dijadikan sebagai aspirasi dalam dunia asketis. Nah, persoalan nama dari tasawuf itu sendiri para ulama berbeda pendapat. Jadi banyak istilah tasawuf itu sendiri sebenarnya banyak ya. Mungkin salah satunya tasawuf itu berasal dari kata sofa. Sofa ini artinya bersih, ya suci, kemudian juga bisa dimaknai jernih ataupun bening. Nah, hal ini didasarkan pada esensial dari tasawuf itu sendiri, di mana tasawuf merupakan suatu proses ataupun perjuangan dalam hal pembersihan jiwa, ya, tazkiyatun nafs, bisa juga hati, batin, seperti itu. Jadi itu salah satu namanya. Kemudian yang kedua, ada juga ulama yang mengatakan tasawuf berasal dari kata sof. Sof itu artinya barisan. Kayak kita kalau sholat kan biasa imam selalu mengingatkan ya, terdepan sausufakum ya, rapat dan luruskan barisan. Nah, jadi kata sof itu diambil dari teori kedisiplinan para sufi. Jadi mereka itu selalu berada pada barisan terdepan ketika melaksanakan ritual-ritual keagamaan, peribadatan. Ya, makanya kemudian diambillah dari kata sof tadi. Yang ketiga pun ada yang menyebutkan tasawuf itu berasal dari kata sofwah. Nah, sofwah itu artinya pilihan. Jadi ini pun teori diambil dari perilaku para sufi. Mereka ini orang-orang pilihan, para kekasih Allah, ya. Sehingga mereka merupakan orang-orang terdepan, termasuk dalam hal beribadah. Mereka orang-orang yang ikhlas, yang tulus dalam melakukan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa tasawuf itu berasal dari kata sufwah,
Ya, Sufa itu salah satu nama sudut masjid yang ada di Madinah. Jadi memang dalam sejarahnya kaum muhajirin yang dari Madinah itu datang mengadu kepada Rasulullah itu tanpa membawa apa-apa karena seluruh harta bahkan keluarganya itu dirampas ya. Kemudian datang kepada Rasulullah dan dengan Rasulullah diberikan tempat di sudut masjid kota Madinah itu. Di Madinah ya, masjid yang ada di Madinah, dan mereka itu disebut sebagai Ahlus Sufah. Jadi walaupun mereka datang tidak membawa harta, keluarga, tetapi mereka tetap taat beribadah kepada Allah. Jadi gitu. Terus beberapa yang saya ambil yang saya rasa pantas ketika disematkan kepada para sufi gitu. Walaupun banyak istilah-istilah tasawuf itu sendiri ya. Ya banyak, ada yang menyebutkan berasal dari kata suf. Suf itu bulu domba ya, bulu domba yang dulu di bulu itu dijadikan pakaian oleh orang-orang dulu ya, para orang-orang sufi. Nah, yang memakai pakaian itu disebut tasawwafa. Sementara orangnya yang memakai disebut sufi. Jadi pakaiannya tadi disebut tasawwafa, orangnya disebut sufi. Nah, itu beberapa istilah-istilah tasawuf. Walaupun secara bahasa, secara lughah ini tidak sesuai gitu ya. Seperti sofa tadi. Tapi inilah sejarah ya tasawuf itu. Jadi diambil dari teori-teori tersebut. Ya walaupun masih banyak gitu. Berarti maksudnya bisa disimpulkan bahwa secara definisi tasawuf itu perilaku untuk mensucikan atau membersihkan ruhani tadi ya. Ya. Nah, untuk contoh-contohnya tuh apa saja, Pak? Nah, pertama tasawuf itu kan sebenarnya secara syariat ya. Dalam syariat itu ada syariat zohir dan batin. Yang mungkin kita kenal hari ini syariat secara zohir saja. Mengenai hukum fikih sampai kepada thariqat. Tapi syariat secara batin inilah yang diambil oleh para sufi, para pengkaji tasawuf, melihat dari gimana Rasulullah dahulu ya. Jadi bukan secara zohir saja. Nah, tasawuf ini kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya, salah satunya menyebutkan, beliau memberikan penjelasan pendek mengenai tasawuf itu bahwa tidak lain pembahasannya adalah persoalan hablum minallah dan hablum minannas saja. Ya, jadi bagaimana kita bisa konsisten istiqomah dengan Allah pun harmonis dengan makhluknya gitu. Jadi di antara dua itu. Terus saya juga pernah baca nih, jadi ada definisi tasawuf itu artinya jadi meninggalkan duniawi untuk mencapai atau untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Itu gimana maksudnya, Pak? Tadi yang saya jelaskan bahwa tasawuf itu kan dijadikan aspirasi dalam dunia asketis. Dunia asketis atau gerakan asketis ini disebut perilakunya sifat zuhud tadi. Zuhud di sini jadi tidak peduli dengan dunia lagi. Jadi bukan membenci dunia. Zuhud itu bukan benci sama dunia, tapi tidak memperdulikan dunia ya. Karena dunia ini memang hanyalah permainan dan senda gurau. Begitu juga dalam Quran disebutkan di Quran surat Al-An'am ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Jadi dunia ini tidak lain adalah permainan dan senda gurau saja. Begitu juga dalam kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah Sakandari itu menyebutkan sarahnya Iqadul Himam bahwa ad-dunya mahallul balwah. Dunia ini tempatnya ujian. Ya, tempatnya capek, tempatnya lelah, seperti itu. Jadi para sufi ini makomnya sudah sampai di situ. Mereka memahami betul bahwa memang kehidupan kita ini hanyalah ujian, ya, hanyalah sementara permainan dan senda gurau tadi. Sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa mencapai kehidupan yang hakiki tadi. Kenal sama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya, dan nantinya berada di kehidupan yang hakiki itu di akhirat nanti. Jadi gitu. Berbicara tentang meninggalkan duniawi nih, saya sebenarnya ingin lebih mengetahui maksud dari meninggalkan duniawi ini. Jadi maksudnya apakah betul-betul meninggalkan duniawi secara keseluruhan seperti ekonomi dan lain sebagainya, atau ada spesifik apa sih yang ditinggalkan tuh gitu? Ya, sebenarnya bukan meninggalkan duniawi. Ya, ini kita ambil dalam Al-Quran juga, di Quran surat Al-Qasas gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi memang di situ Allah perintahkan kita mencari apa saja yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Jadi tidak ada unsur kemudian meninggalkan dunia. Yang saya bahas tadi kan persoalan zuhud. Zuhud itu bukan meninggalkan sepenuhnya. Artinya meninggal itu kan sama dengan benci kemudian, sudah tidak mencintai lagi. Jadi bukan seperti itu. Karena mereka memahami hakikat kehidupan ini, dunia ini hanyalah tempat beribadah, tempat mencari, beramal, seperti itu. Berbicara tentang mengenal Allah nih Pak, tadi sempat disebutkan. Saya pernah baca tuh ada quotes jadi tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi artinya barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Nah, saya ingin tahu maksudnya gimana sih? Ya, jadi makna mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya itu yang sekarang salah diartikan. Ya, kita mencari jati diri, tapi justru keluar dari dirinya sendiri, kan seperti itu. Ketika ingin belajar tentang teori tasawuf itu sendiri ya, sebenarnya arahnya bukan ke situ. Ya, kita belajar di dalam syariat itu, tadi saya katakan ada syariat secara zahir dan batin. Nah, di syariat zahiri itu peruntukannya masuknya ke hukum fikih nanti. Di hukum fikih itu kan persoalan benar dan salahnya. Ya. Kemudian di hukum fikih pun persoalan madhab, ada 4 madhab yang hari ini kita akui gitu ya. Nanti pengamalan hukum fikih secara sempurna itu masuknya ke thariqah. Nah, syariat secara batin itu persoalan tauhid. Tauhid itu alam akliyah ya. Di alam akliyah ini nanti masuknya ke alam hakikat. Makanya ketika kecil kita selalu diingatkan sama orang tua ya, termasuk kata Habib Novel di Maroko itu dulu anak-anak itu dididik ketika masih kecil, mau makan saja anak-anak ditanyakan dulu ya, minta dulu sama Allah kalau mau makan. Nah, kemudian setelah mereka minta, orang tuanya datang memberikan makanan dan menyampaikan bahwa makanan ini datangnya dari Allah. Jadi itu secara keyakinan dulu agar kita kenal sama Allah. Walaupun kita esensinya belum memahami gitu, bahwa perintah sholat, kenal Allah itu tujuannya untuk apa? Karena kita masih kecil ya, dididik seperti itu, persoalan keyakinan. Nanti ketika sudah kenal Allah, baru kemudian kita melaksanakan hukum fikih pun itu bisa maksimal. Tadi kan sedikit dibahas tentang hakikat nih Pak. Ya. Nah, saya pernah dengar tuh ada istilah beberapa tingkatan, entah beberapa ini, jadi tentang syariat, hakikat, dan makrifat. Nah, yang saya belum paham itu yang dimaksud makrifat itu apa sih Pak? Makrifatullah itu ya kenal sama Allah. Jadi kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ada mutiara di dalam lautan. Nah, ketika kita mengambil itu ada proses yang panjang. Jadi mulai dari pertama kita menaiki sebuah perahu, kemudian perahunya ini syariat ya. Kemudian kita naik perahu itu, perahunya bermacam-macam, itu masuk ke thariqah. Thariqah itu jalan ya. Jalannya. Kemudian kita tenggelam untuk mengambil mutiara itu, nah lautan itu hakikatnya. Nantilah setelah kita tahu itu, kita dapatkan mutiara itu, nah itulah ma'rifat yang Allah tembakkan ke dalam kolbu kita. Jadi sebenarnya ini sudah ada di masa Rasulullah, cuman istilah ini kan kemudian dianggap tidak ada di ajaran Rasulullah gitu ya. Sebenarnya syariat dan thariqat itu sama jalan. Ya, hanya pemahamannya dari ahli ilmu. Kan ada hadis man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahlallahu bi thariqan ilal jannah. Jadi man salaka thariqan, man salaka suluk itu pemahaman orang awam, suluk ini hanya persoalan itikaf misalkan seperti itu. Tapi bagi ahli ma'rifat, suluk itu adalah menempuh suatu jalan gitu. Jadi itu hanya jalannya saja. Kita bisa kenal Allah itu lewat metode seperti itu. Pertama syariat kita tegakkan, kemudian lewat jalan tadi thariqah,
nanti bisa kenal Allah lewat hakikatnya gitu. Berarti kalau misalkan sesuai dengan penjelasan tadi tuh, jadi ketika kita mendapatkan mutiara tuh, itu kita udah bermakrifat tuh. Nah kalau untuk dianalogikan ke dalam syariat yang realnya tuh, kayak misalnya sholat lah, contoh sholat. Nah kita bermakrifat tuh setelah seperti apa gitu dalam sholat sendiri. Sholat itu kan masuknya ke dalam hukum fikih, itu memang kewajiban. Jadi kenapa kemudian ada aturan kalau kita belajar ilmu fikih tanpa bertasawuf, maka bisa jadi kita fasik gitu ya. Tapi kita belajar ilmu tasawuf tanpa mengerti hukum fikih, bisa jadi kafir jindik nanti. Dan itu lebih berbahaya, jindik itu. Masih mending fasik seperti itu. Jadi makna dari tasawuf itu sebenarnya persoalan tazkiyatun nafs. Jadi penyucian jiwa itu ketika kita melakukan suatu ibadah, ritual, misalkan sholat, kita memahami betul apa yang kita lakukan. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, beramal tanpa ilmu itu seperti kita berjalan tanpa panduan. Kan seperti itu. Jadi kita melakukan suatu amalan, perbuatan tanpa kita ketahui ilmunya. Jadi kosong aja, ya, kosong. Kita tidak akan mengerti hakikat dari yang kita lakukan itu. Jadi arahnya lebih ke situ. Jadi kan tadi seperti yang Bapak jelaskan, dalam kita misalnya mau mendapatkan mutiara nih, kita naik perahu. Nah perahu ini kan syariatnya tuh. Terus kita jalan ke tujuan kita tuh, berarti kan itu tuh tarekatnya tuh, si jalannya tuh. Nah sedangkan si lautan ini tuh hakikatnya kan. Nah ketika kita sudah menyelam mendapatkan mutiara ini, nah itu kan disebut makrifatnya tuh di situ. Nah yang ingin saya tanyakan tuh, itu kan analogi tentang mendapatkan mutiara. Kalau misalkan diterapkan ke sholatnya langsung nih, penjelasan seperti tadi tuh seperti apa? Di dalam sholat kan hukum fikih itu ya. Di dalam sholat itu ada rukunnya. Nah dari rukun itu yang kita ketahui ada 13. Itu semua persoalan zohir semua. Ya mulai dari niat sampai akhir itu persoalan zohir. Tidak dibahas persoalan batin. Gimana ketika kita sholat itu hati kita ini condong semuanya pasrah kepada Allah. Bahkan ketika mau setelah takbir kan kita baca doa iftitah ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wasubhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Jadi makna itu kemudian apakah sudah kita benar-benar pahami seperti itu. Jangan sampai ini hanya secara zahir saja, kita sholat itu hanya ikut-ikutan ataupun tidak mengerti makna tersebut. Jadi arahnya lebih ke situ ya. Ketika kita sholat, kita memahami betul seperti para sufi itu sendiri. Ya, mereka sholat itu mengerti hakikat dari sholat itu sendiri, menjalankan syariat itu. Jadi mungkin gitu ya. Nah, jadi berarti dalam sholat sendiri tuh ketika kita sudah bisa menikmati sholat tuh, kita sudah bisa dibilang sudah bermakrifat ya Pak? Atau gimana? Ya kita sudah menemukan hakikat dari sholat itu. Ya, itu sendiri. Oh berarti intinya tasawuf itu harus sejalan dengan syariat berarti ya Pak? Iya, jadi ilmu tasawuf pun itu harus dikawal sama syariat. Harus sesuai kan? Harus dikawal. Jadi nggak boleh melenceng. Karena maaf motong, saya sempat ketemu nih orang yang memang beliau mengakunya sufi, tasawuf dan lain sebagainya. Cuman ada satu hal yang mengganjal pada saya tuh ketika dia berbicara tentang kenikmatan dan lain sebagainya, tapi dia tidak sholat gitu. Nah maksud saya itu kan berarti di luar melanggar syariat tuh. Nah itu gimana? Sebenarnya kalau dia sufi dia tidak akan mengaku. Harusnya dia tidak akan mengaku sufi itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita belajar fikih tanpa bertasawuf, ini pun kata ulama ya, para ulama itu bisa menjadikan kita fasik, dan itu masih mending kalau fasik ya. Tetapi kalau kemudian kita belajar tasawuf ya terlalu bersemangat, kemudian kita meninggalkan yang namanya syariat termasuk hukum fikih, itu bisa menjadi kita kafir jindik. Ya. Nah di sini karena syariat itu merupakan benteng yang mengatur itu syariat. Dunia ini kalau tanpa syariat hancur, gitu. Makanya bertasawuf pun harus dikawal sama
syariat. Tidak bisa kita kemudian sudah mengaku tasawuf, bertasawuf, kita ini masih proses, masih belajar ya. Kemudian syariatnya ditinggalkan. Ya seperti kisahnya Siti Jenar dan Sunan Kalijaga. Ya mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Di sini kan perdebatan di antara dua orang, antara Siti Jenar dan Sunan Kalijaga, yang kemudian Siti Jenar ini harus dibunuh kan. Ini persoalan masalah syariat dan tasawuf juga. Yang kebetulan Siti Jenar ini memang juga ahli tasawuf, pernah belajar di Irak. Tetapi Sunan Kalijaga ini dulunya memang mantan preman gitu ya, yang kemudian diangkat menjadi wali. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh Siti Jenar ini hanya persoalan wahdatul wujud, jadi sholat. Kamu sholat itu menggunakan apa? Sebenarnya gitu. Sujud itu menggunakan apa? Dahi kan ya, kepala kita ini. Nah, fisik kita ini termasuk dahi kita ini ketika digunakan untuk sholat, toh nanti ketika sudah meninggal itu akan hancur. Dan itu tidak akan bermanfaat kalau sudah hancur. Makanya yang sholat terbaik itu adalah sholatnya ruhmu. Gitu. Dan sebenarnya ilmu ini sudah bukan hanya di masa Siti Jenar, dari mulai Rasulullah, para sahabat ini sudah ada gitu ya. Nah, tetapi ini kan mengaburkan syariat nantinya. Sementara Allah sendiri memerintahkan kita untuk sholat dan lain sebagainya kan, gitu. Jadi pembahasan ini kemudian dibantah oleh para wali ya, para wali pada waktu itu, bahwa yang dibahas Siti Jenar itu benar memang ya. Hakikatnya adalah ruh kita yang sholat. Ruh ini yang nanti yang bertanggung jawab. Tetapi secara hukum fikih kan itu tidak berguna. Makanya ngapain kita sholat gitu. Ingat saja, sekedar ingat saja itu sudah, ingat sholat aja udah ruh kita sudah ingat sholat, itu sama dengan sholat. Tetapi kan bukan seperti itu. Itu mengamburkan syariat nantinya. Jadi makanya harus dibunuh kemudian ya. Walaupun yang disampaikan itu secara teoritis, secara filsafat benar ya, gitu. Berarti perlu digarisbawahi dulu ya teman-teman, maksudnya tetap harus syariat itu tetap harus nomor satu ya. Jadi maksudnya jangan kayak tadi ketika tasawufnya jalan, syariatnya ditinggalkan, itu jadinya kafir jindik ya Pak. Iya. Karena gini, dunia ini rusak ya karena itu ya, kafir jindik itu ya kita bertasawuf kan nantinya aturan dunia ini ditentukan oleh diri kita. Ya, kita sendiri. Orang sudah bertasawuf menjadi wali itu kan mereka tidak mau membahas persoalan makan, persoalan hidup, kan mereka menutup diri. Makanya sufi itu berbeda-beda. Ada sufi, wali sufi, ada wali majdub atau wali jadab, ada juga wali malamatiyah. Nah, wali sufi ini mereka yang tampilannya secara johir bagus, seperti Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Itu wali ya, dia pakaiannya mahal gitu ya, pakaiannya, tampilannya bagus gitu, dan itu boleh dijadikan mursyid, jadikan guru, jadikan guru di mursyid thariqah bisa. Tapi kalau masuknya ke wali jadab yang mungkin kita anggap sekarang nyeleneh gitu, kita lihat secara johir ya, kita kan manusia seperti itu kadang melihatnya johir saja, tapi tidak melihat secara hakikat kebenarannya. Jadi kita ini melihat seseorang hanya dari kamuflase lahirnya saja secara zohir, bukan hakikat kebenaran. Nah, wali majdub itu, wali jadab itu memang seperti itu. Secara tampilan orang melihat kayak orang yang kurang normal dan sebagainya. Jadi padahal hakikatnya kalbunya mereka itu sudah dicabut sama Allah gitu ya. Nah, itu tidak bisa dijadikan guru atau mursyid. Gitu. Walaupun dia dulunya seorang santri atau pernah belajar. Ada wali malamatiyah itu yang disembunyikan oleh Allah. Jadi bisa jadi orang tersebut berprofesi jadi apa saja yang kita anggap sekarang mungkin rendah, misalkan jadi tukang ambil sampah dan sebagainya, mohon maaf ya. Bisa jadi kita nganggap ini orang kotor dan lain sebagainya, pakaiannya, tetapi dia ternyata kekasihnya Allah yang disembunyikan dari tengah-tengah keramaian orang. Nah, itu jadi mereka menyembunyikan itu. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu ya. Tetapi kemudian mereka tidak meninggalkan yang namanya syariat. Menjadi seorang sufi, wali itu tidak bisa. Karena banyak kisah-kisah yang terjadi.
Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali pun dalam kitab Izzat wal Izzat karangan Imam Ali, an-nasu ada jahilu. Manusia itu biasanya membenci apa yang mereka tidak ketahui, yang tidak kita ketahui kan gitu. Ya. Dan kita tertipu biasanya. Oke, mungkin segitu ya. Oke. Apakah ketika seseorang ini sudah mencapai tingkat sufi nih, boleh atau tidak kita mengkultuskannya, atau biasa saja, atau seperti apa? Iya. Oke, sebenarnya persoalan mengkultuskan itu jadi bukan ke mengkultuskan ya. Yang layak menyandang gelar Mustafa Al-Mustafa, Sayyidil Mustafa, Nabil Mustafa itu hanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain daripada itu, kita ini hanya meneladani perilaku dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian para sufi itu menjadi mursyid thariqah, mereka hanya menjadi guru, mursyid, pimpinan ya. Kita bukan mengkultuskan atau menuhankan, tidak. Ya. Kita hanya mengharapkan keberkahan dari guru tersebut, dari para kekasih Allah, mereka orang-orang yang tentunya pilihan, yang dekat dengan Allah, yang ibadahnya tentu jauh dengan kita, kedekatannya gitu ya. Kita ini hanya secara zohir saja menilai manusia, tetapi mereka lebih ke zohir dan batinnya. Jadi itu ya, pengkultusan itu hanya pantas layak disandang oleh Sayyidil Mustafa, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai nabi, tapi tetap pun ada dari sisi basirohnya ada. Nabi juga manusia seperti itu. Tapi manusia bukan sembarang manusia. Ya berarti Pak hanya sekedar menghargai sebagai mursyid ya, guru gitu, tidak mengkultuskan secara berlebihan. Ya, kita mencintai guru kita, menyayangi, ya, tetap layaknya sebagai manusia biasa gitu. Tetapi mereka karena sudah memberikan kita ilmu, mengajarkan kita mengenal Allah, ya kita layak untuk menyayangi mereka, menghargai gitu. Tapi bukan berarti mengkultuskan atau harus mungkin dulu sejarahnya di baiat seperti itu ya. Baiat dulu dan baiat sekarang kan berbeda ya. Mungkin sedikit digarisbawahi saja ya, maksudnya takutnya ada yang salah paham. Jadi intinya untuk bertasawuf itu jangan sampai kita meninggalkan syariatnya ya, betul? Iya. Lalu untuk tadi ada pertanyaan tentang mengkultuskan, sebetulnya berarti bukan mengkultuskan, tapi hanya sekedar menghargai beliau sebagai mursyid atau guru kita. Jadi intinya tasawuf itu adalah bagaimana kita bisa istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala, pun bisa harmonis dengan makhluknya. Jadi makhluknya itu bukan hanya manusia saja gitu. Karena ini juga perintah Allah, kita berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Jadi lebih arahnya ke situ ya, bukan kemudian kita cinta kepada Allah saja, tapi dengan makhluknya kita kurang harmonis. Karena rahmatnya Allah itu turun ketika kita bisa harmonis dengan makhluknya. Ridhonya Allah turun ketika kita bisa harmonis dengan sesama manusia. Ya. Jadi tidak usah kemudian hubungan kita secara vertikal kepada Allah berlebihan, bagus, tapi dengan makhluknya, dengan manusia masih ada dendam, masih ada sifat iri dan lain sebagainya di dalam diri kita ini. Maka itu yang menyebabkan rahmatnya Allah itu tidak turun. Ya. Jadi intinya di situ ya. Istiqomah dengan Allah, harmonis pun dengan makhluknya. Alhamdulillah pembahasan kali ini sudah selesai. Tunggu pembahasan kami selanjutnya bersama Bapak Suyatno Hartono di segmen Coffee Break selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.